Ketika Wirda dan pengelola MAB nggak profesional mengelola MAB, kemuliaan agama dikhawatirkan juga ikut tercoreng. Bisnis itu bukan cuma sekedar mencari sebesar-besarnya keuntungan. Yuk jadi influencer dan pebisnis yang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid dari channel YouTube Gerakan Peace. Mengupload sebuah video kurang lebih 7 hari yang lalu berjudul Putri Yusuf Mansur dituduh tipu 90.000 membernya. Yang mana ini dari video kami kemarin, kami berhasil mendapat sebuah informasi bahwa ternyata ini beberapa member dari MAB ini sudah komplain sejak tahun 2022. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Wirda Mansur berupa bimbingan atau konsultasi tentang dunia bisnis ini, teman-teman. Yang mana menurut saya teman-teman yang bergabung di MAB juga ini tidak berpikir panjang bahwa Wirda Mansur ini sebelumnya juga sudah terkena kasus gitu berupa crypto iCoin. Dan juga kalau memang Wirda Mansur ini membuka MAB Millennial Anti Bokeh yang mana di sana menjanjikan konsultasi bisnis, memang Wirda Mansur ini punya pengalaman bisnis apa gitu? Memangnya dia ini punya pengalaman bisnis apa yang kemudian bisa dia sharing kepada teman-teman? Bapaknya saja, Yusuf Mansur, saya rasa tidak punya pengalaman bisnis yang berarti gitu. Selain kemudian bercerita tentang cerita-cerita halu mengenai Elon Musk lah, mengenai mau akuisisi YouTube lah, klub sepak bola Real Madrid lah, apalah inilah. Semua hanya khayalan, teman-teman. Tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat, kita riset, kita searching di Google, bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur kemudian sampai membuat dia dipanggil pengusaha gitu. Saya rasa nggak ada, teman-teman. Saya rasa nggak ada bisnis yang dia bangun dari nol, lalu kemudian besar, yang itu bisnis, yang mana bisnis itu ikut membesarkan namanya. Seperti pengusaha-pengusaha lain kalau kita lihat gitu. Karena ada banyak cerita-cerita dari pengusaha-pengusaha lain yang kemudian bisa menjadi motivasi bagi kita. Kemudian mereka juga terkenal karena usahanya tersebut gitu. Tapi tidak dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur terkenal ya karena sedekah, karena ajakan sedekahnya itu tadi, karena kontroversialnya, teman-teman. Karena pro dan kontra membuat mereka terkenal, teman-teman. Karena sensasi. Nggak ada yang lain dari itu gitu. Makanya kenapa kemudian kami membuat konten mengkritiki Yusuf Mansur, karena sampai hari ini mereka masih bebas melenggang dan tidak tersentuh gitu. Sementara banyak orang yang protes, merasa haknya direnggut oleh Yusuf Mansur, yang kemudian juga ini turun ke anaknya, yaitu Wirda Mansur, yang mana sudah beberapa kali juga membuat masalah gitu. Pertama iCoin kami sampai mewawancarai Pak Freddy. Pak Freddy ini kemudian mendatangi kami, lalu kami wawancarai, yang mana beliau mengatakan bahwa ada banyak member di iCoin ini yang kemudian merasa dirugikan, merasa ditipu karena tidak sesuai dengan model-model kripto yang lain gitu. Beda. Ini kayak ada unsur penipuan, begitu kata Bapak Freddy gitu. Dan ketika didatangin pun, ketika ditanya pun di grup, ini jawabannya selalu seperti ini, seperti ketika Wirda Mansur bermasalah di MAB ini, tidak jelas, teman-teman, dan tidak ada solusi gitu, tidak solutif. Padahal kan mereka ini katanya mau membuat umat itu mau mengembangkan ekonomi umat gitu. Kenyataannya yang berkembang bukan ekonomi umat, tapi ekonomi mereka sendiri, teman-teman. Buktinya apa? Buktinya bahwa setiap model bisnis yang mereka bangun itu bermasalah dan itu kemudian merugikan. Jadi sebaiknya ke depan, next time, teman-teman itu harus lebih berhati-hati, terutama untuk keluarga Yusuf Mansur ini. Karena sampai hari ini belum ada contoh yang kemudian bisa kita jadikan patokan bahwa ketika Yusuf Mansur ataupun Wirda Mansur ini mengajak orang-orang untuk berbisnis, itu berhasil. Belum ada. Semuanya, teman-teman, gagal. Tapi mereka sampai hari ini itu baik-baik saja, bahkan kekayaannya bertambah. Artinya bisa kita curigai dan bisa kita duga kuat bahwa kemungkinan besar kekayaan mereka ini diperoleh dari uang-uang umat, teman-teman. Mari kita simak video dari channel YouTube Gerakan Peace. Putri Yusuf Mansur dituduh tipu 90.000 member bisnisnya. Nilai bisnisnya itu sampai 9 miliar rupiah.
Jadi Wirda Mansur pernah bikin komunitas berbayar milenial anti bokeh atau MAB. Komunitas yang diluncurin pada November 2020 itu bertujuan ngajarin strategi bisnis buat anak-anak muda. Untuk bisa bergabung, anak-anak muda harus mendaftar sebesar Rp100.000 per orang. Dalam waktu singkat, MAB sukses ngumpulin 90.000 member. Kalau di total, dana yang terkumpul sekitar 9 miliar rupiah. Model bisnis MAB mirip-mirip afiliasi Shopee atau TikTok. Member MAB didorong untuk share link produk yang dijual. Kalau ada yang beli produk itu dari link yang di-share, maka member itu dapat komisi tiap bulan. Produk yang dijual macam-macam, mulai dari skincare sampai kacang-kacangan. Masalahnya, dalam 2 tahun terakhir ini, MAB sudah nggak aktif lagi. Percakapan di WhatsApp grup nggak berlanjut. Website MAB nggak bisa diakses. Akun Instagram MAB udah berdebu. Mentoring via Zoom atau live media sosial nggak diberikan lagi. Pengelola nggak bisa dihubungi. Customer service susah diakses. Dalam kondisi begitu, banyak member yang bingung dan mengeluh. Di saat member nunggu kejelasan, Wirda malah nampak happy-happy aja. Dia tamasya ke luar negeri, umroh ke Tanah Suci, unboxing gadget baru. Member jadi makin kesel. Beberapa member bahkan curhat di sosial media. Pada 16 Februari lalu, seorang netizen di X bakso ikan gerobak bikin surat terbuka buat Wirda dan viral. Hiatus hampir 2 tahun, member ditinggalkan tanpa kejelasan, tulisnya. Akun itu juga nunjukin video-video Wirda yang dulu pakai gelar Presiden MAB udah dihapus. Setelah kasus itu rame di Twitter, Instagram, dan TikTok, Wirda langsung batasin kolom komentar. Mereka nggak nyerah dan terus nge-up kasus ini. Belakangan, Wirda buka suara lewat Instagram. Dia bilang angka 90.000 member itu bukan semuanya berbayar, tapi gabungan dari yang ikut webinar gratis, subscriber Telegram, dan lainnya. Jumlah member aktif yang beneran bayar jauh lebih kecil dan biaya pendaftarannya juga beda-beda katanya. Ada yang bayar Rp100.000, Rp50.000, Rp25.000, sampai Rp20.000 lanjutnya. Karena itu menurut Wirda, klaim Rp100.000 dikali 90.000 sama dengan 9 miliar rupiah itu nggak bener. Wirda juga bilang ngelola MAB tuh berat karena butuh biaya operasional yang gede. Tapi dia tetap optimis kalau MAB bakal bangkit lagi. Kami masih berusaha ngebangkitin MAB. Mohon doanya ya, tulis Wirda di Instagramnya. Apa yang dilakukan Wirda dan pengelola MAB jelas praktek komunikasi yang buruk banget. Wirda dan pengelola MAB sejak awal mengabaikan keluhan yang disampaikan membernya sendiri. Wirda dan pengelola MAB menutup mata dengan masalah di MAB. Wirda dan pengelola MAB nggak responsif dan berempati dengan masalah yang dikeluhkan para member MAB. Wirda dan pengelola MAB baru bereaksi dan merespons ketika keluhan para member viral di media sosial. Padahal Wirda dan pengelola MAB membangun MAB dengan menyertakan kegiatan keagamaan, khususnya Islam. Dengan menambahkan embel-embel agama, harusnya Wirda dan pengelola MAB tambah amanah dalam mengelola MAB. Ketika Wirda dan pengelola MAB nggak profesional mengelola MAB, kemuliaan agama dikhawatirkan juga ikut tercoreng. Bisnis itu bukan cuma sekedar mencari sebesar-besarnya keuntungan. Yuk jadi influencer dan pebisnis yang amanah. Ya, betul apa yang disampaikan oleh hostnya ya, bahwa bisnis itu bukan tentang mencari keuntungan, tapi bagaimana kita kemudian menjadi amanah gitu. Dan kenyataannya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bisnis-bisnis yang dibangun oleh Wirda Mansur maupun bapaknya Yusuf Mansur, ini semuanya kemudian kelihatan tidak amanah. Bukan lagi kelihatan, kenyataannya memang tidak amanah. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan hostnya tadi, bahwa setelah viral, baru kemudian Wirda Mansur dan MAB ini mau berkomunikasi. Bagaimana kalau tidak viral, teman-teman? Maka tidak akan digubris sama sekali, dan akan tenggelam begitu saja gitu. Pada akhirnya informasi ini akan lenyap, berita ini akan lenyap, teman-teman. Mereka menanggapi karena viral. Begitu juga dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur hanya mau mengganti kerugian para korban ketika kemudian itu sudah sangat viral di mana-mana gitu. Beberapa contoh kemarin ketika video yang kami up di YouTube lalu kemudian itu penontonnya banyak, nggak lama kemudian Yusuf Mansur menghubungi. Paling terakhir ini Pak Suwarto yang kami tahu. Dihubungi oleh Yusuf Mansur lalu dibalikin uangnya. Walaupun kemudian itu juga masih kurang karena tidak sesuai dengan perjanjian, tapi paling tidak uang para korban sudah kembali. Itu pun hanya harus viral dulu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa gaya komunikasi Wirda Mansur maupun Yusuf Mansur ini tidak jauh beda. Dan modus yang dilakukan pun hampir sama gitu. Nah, yaitu mengumpulkan duit orang dari orang banyak, lalu kemudian tiba-tiba bisnisnya tidak ada kejelasan, mangkrak begitu saja. Dan akhirnya hilang. Yang untung siapa?
Yang untung siapa? Wallahu alam. Hanya Wirda Mansur dan Allah yang paling tahu tentang hal ini, teman-teman. Hanya Yusuf Mansur dan Allah yang paling tahu tentang hal ini, teman-teman. Yang jelas adalah mereka ini kaya raya. Tapi sekali lagi saya katakan, teman-teman, bahwa tidak jelas dari mana kekayaan mereka ini. Tidak ada sumber yang saya cari sampai hari ini, belum ada sumber yang saya dapatkan yang kemudian menceritakan bagaimana Yusuf Mansur ini menjadi kaya raya seperti hari ini. Kalau berbicara warung steak and shake, yang mana itu Yusuf Mansur punya saham di sana, itu kan Yusuf Mansur sudah punya uang, baru kemudian berinvestasi di warung steak and shake. Makanya kenapa hari ini kami memboikot warung steak and shake, karena salah satu alasan kami adalah memberi pelajaran kepada Yusuf Mansur, yang mana dia sampai hari ini tidak mau tanggung jawab, padahal duitnya banyak, teman-teman. Dia juga dulu sering mengajarkan orang untuk bersedekah, jangan sungkan untuk membagi, memberi. Tapi kok ketika tersangkut masalah, dirinya tersangkut masalah, dirinya dituntut untuk bertanggung jawab, dia seolah-olah tidak mengikuti ajarannya sendiri, teman-teman. Kan ini satu pertanyaan besar, apakah Anda tidak percaya dengan ajaran Anda sendiri atau bagaimana gitu? Dari Gen 13, kalau bisnis ada embel-embel agama, pasti laku ya? Iya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah orangnya amanah atau tidak? Ajaran bapaknya pakai baju agama paling gampang nipu di Indonesia, betul. Saya juga sempat pernah bahas ini bahwa ada beberapa kasus di Indonesia ini yang menggunakan topeng agama, itu laris manis, teman-teman, dan meraup keuntungan yang sangat besar dari oknum-oknum tertentu, teman-teman, yang menggunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Memang nipu pakai agama gampang, betul. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tak ada kaitannya dengan agama apapun. Iya, hanya mereka sendiri yang membawa ajaran agama, embel-embel agama. Karena sejatinya agama tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Agama manapun itu mengajarkan kebaikan. Kok ya masih ada ya percaya dengan yang beginian? Yes, betul. 90.000 itu dongo dan tolol. Penjarain, kocak kalian, ditipu diem, betul. Jualan agama memang paling mudah, yes. Bagaimanapun, otaknya ada gen dari otak orang tuanya. Para membernya apa tak berpikir sampai ke sana ya? Duh, kok masih banyak yang percaya dengan bisnis yang berbumbu rempah-rempah akhirat. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau masih ada yang percaya dengan orang-orang ini, ada dua kemungkinan. Tidak tahu informasi mengenai keluarga ini, betul, atau orang bego. 100.000 per orang kali 90.000 member sama dengan 9 miliar. Wow. Terakhir, kemarin bapaknya marah-marah. Dari mana duitnya? Sambil gebrak meja. Makanya supaya bapaknya nggak marah-marah lagi, anaknya cari cara biar bapaknya senang. Sekali lagi saya mau katakan bahwa mungkin, saya diduga kuat bahwa di belakang dari Wirda Mansur ini ada nama dari Yusuf Mansur. Di belakang dari iCoin Crypto Wirda Mansur itu ada nama Yusuf Mansur. Di belakang dari MAB ini juga mungkin ada nama Yusuf Mansur. Karena sekali lagi saya katakan, ini modelnya sama. Dan kenapa kemudian Yusuf Mansur akhirnya bermain di belakang? Ini dugaan saya lagi-lagi bahwa ya beberapa tahun belakangan ini kan sudah banyak konten kreator ataupun influencer ataupun pengguna-pengguna media sosial yang kemudian memosting tentang video-video Yusuf Mansur gitu. Jadi namanya sudah orang tahu gitu di mana-mana dan orang sudah akhirnya mulai kritis. Belakangan ini semenjak berkembangnya media sosial kan juga diikuti dengan masyarakat yang semakin kesini semakin kritis gitu. Walaupun kemudian ada beberapa juga yang blunder. Tapi terus terang teman-teman, dampak positifnya ada beberapa kemudian peningkatan di masyarakat bahwa kebanyakan dari mereka mulai berpikir kritis, dan itu yang kemudian menghambat Yusuf Mansur karena jejak-jejak digitalnya terlalu banyak. Mulai dari dia mengaku sebagai komisaris Grab, kemudian cerita-cerita halunya bertemu dengan Nabi, kemudian naik pesawat 1000 kali. Ada banyak lah. Ada banyak cerita dari Yusuf Mansur yang kemudian membuatnya blunder di hari ini. Belum lagi dengan bisnis-bisnis investasinya yang mangkrak. Investasi batubara, Paytrend, Moyavidi, Merdeka, Tabung Tanah, Hotel City. Ini semuanya kemudian menjadi jejak gelap dari Yusuf Mansur untuk kemudian membuat bisnis-bisnis baru lagi. Jadi akhirnya, dugaan saya ini ya, dugaan saya mungkin dia akhirnya kemudian bekerja sama dengan Wirda Mansur, anaknya sendiri, lalu kemudian membuat bisnis-bisnis seperti Crypto iCoin dan juga milenial anti bokeh ini, teman-teman. Ini dugaan saya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kok bisa orang seperti Wirda Mansur sampai berpikiran sejauh itu dan kemudian akhirnya bisa kuat menahan gempuran dari netizen-netizen di media sosial gitu. Apakah ada orang di belakangnya?
Walau alam, hanya Wirda Mansur, Yusuf Mansur yang paling tahu akan hal ini. Walau alam bisawab, sekali lagi, saya Khalid Al-Walid akan mengatakan bahwa sampai hari ini kami akan terus memboikot bisnis Yusuf Mansur, memboikot keluarga Yusuf Mansur ini, memboikot Yusuf Mansur itu sendiri, memboikot warung Steak and Shake. Saya Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytm kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytm kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena